Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi kitab bab 8 tentang adab menggunakan media sosial. Sebelum masuk materi kita, ada satu kata bijak. Ada orang yang tak seberuntung dirimu, tapi rasa syukurnya lebih besar darimu. Anak-anak, silakan kata-kata bijak ini direnungi dan diresapi, diambil hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama adalah menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua adalah menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Serta yang terakhir adalah membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu media sosial, di mana pengertian secara umum media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Sedangkan menurut B.K. Lewis tahun 2010, suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Sedangkan menurut Dave Kerpen 2011, media sosial adalah suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu ataupun kelompok. Ini adalah pengertian dari media sosial. Anak-anakku sekalian, adapun macam-macam media sosial, yang pertama adalah layanan blog, jejaring sosial, layanan berbagai sosial, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, WhatsApp, Telegram. Anak-anak pasti paham akan hal itu. Anak-anakku, coba perhatikan di sini ada gambar mengenai dampak negatif dan positif menggunakan media sosial. Silakan nanti beri komentar pada gambar yang pertama ini. Dampak negatif dan positifnya, ada 4 orang yang sibuk memegang gadget masing-masing, dampaknya apa? Silakan nanti memberi komentar. Selanjutnya di sini berita pertama, video ada mengenai telur sebuah palsu video viral di media sosial yang disimak meresahkan warga dan ibu kota dikomentari sama ternyata hoax. dampak Hingga kini negatif polisi masih dan mengejar positif pelaku dari perekaman video hoax tersebut. Kepala Subdirektorat Kapsudit 2 Tindak Pidana Siber Mabes Polri Asep Safrudin menjelaskan, gambar-gambar yang beredar di media sosial merupakan proses pembuatan telur mainan anak-anak yang diproduksi di Korea. Hingga saat ini, polisi belum dapat menangkap pelaku penyebaran video hoax tersebut. Viralkan itulah yang kita selidiki, ya. Kalau memang ada orang akunnya itu kita ketahui identitasnya, kita akan lakukan penindakan terhadap. Adapun hasil uji laboratorium yang diadakan Mabes Polri, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) justru menegaskan video telur yang disebut palsu di Pasar Johar ternyata telur asli. Sementara itu, Sahruni, orang yang terekam dalam video viral, sempat mendatangi Pasar Johar Baru dan menunjukkan seolah-olah ada telur palsu. Video tersebut menjadi viral hingga meresahkan masyarakat. Ia pun menyatakan menyesal atas video yang meresahkan tersebut. Ketika anak saya mendapatkan KJP, pulang ke rumah, saya tes dulu. Nak, tolong dilihat, apa betul nggak ini telur yang seperti WA itu kan? Akhirnya dilihat, saya pecahkan, ternyata waktu itu memang posisi telur yang saya dapat dari KJP ini kuningnya agak kenyal sekali. Ya, setelah itu kertas yang membungkusnya pun tebal.
Jadi sesuai ingatan saya, wah ini nggak sesuai dengan yang palsu. Polisi mengimbau masyarakat tidak terlalu cepat percaya berita yang tak jelas sumbernya. Dini Apriliana, Jakarta. Ya, silakan nanti anak-anak bisa memberi komentar terhadap satu gambar yang di atas dan satu video yang barusan kalian simak. Ya, berita Adapun dampak media sosial, yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi, sarana untuk mengembangkan bisnis, sarana hiburan, dan sarana pembelajaran. Ini yang merupakan adalah dampak positif media sosial. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan pornografi. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang adab menggunakan media sosial, di mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang mana artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang kedua adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 6, ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqu binabin fattabayanu antasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ini adalah dalil dari menggunakan media sosial. Adapun pengertian dari adab media sosial adalah adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah pengertian dari adab bermedia sosial. Di mana adab menggunakan media sosial yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 2. Menggunakan media sosial dengan sewajarnya. 3. Memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif, menyebarkan pesan dan informasi benar yang juga bermanfaat, berhati-hati dalam menyampaikan pesan, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain, niat yang baik, memilih teman yang baik, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa,
mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi dengan cara yang baik, menggunakan bahasa yang tidak menyakiti orang lain, bersikap bijak dan mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Yang pertama, pengguna media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis, tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital, mengurangi makna silaturahmi. Adapun adab menggunakan media sosial, di mana hikmah menerapkan adab yang pertama adalah mendapatkan pahala dengan mengunggah konten positif, mendapat rizki dari orang lain karena menyebarkan konten positif, terjalin hubungan yang harmonis, menambah relasi, terhindar dari informasi tidak benar, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis, terhindar dari berita hoak, orang lain merasa nyaman. Adapun penerapan adab media sosial yang pertama adalah adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten yang bermanfaat. Adapun rangkuman dari materi ini adalah media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunanya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Ini adalah materi kita yang kita bahas tentang adab media sosial. Adapun tugas anak-anakku, tugasnya nanti dikumpul pada saat selesai lebaran. Silakan kalian membuat quotes atau kata-kata mutiara. Bisa berupa video, poster, sablon baju, gantungan kunci, dan lain-lain. Dengan catatan, kalau anak-anakku membuat video, poster, atau gantungan kunci berarti pribadi, satu orang satu kata-kata. Kalau membuat sablon baju, silakan dibentuk per kelompok. Satu kelompok minimal bisa 5 sampai 6 orang. Begitu anak-anak ya, nanti dikumpul tugasnya selesai lebaran. Kiranya cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita cukupkan sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.